Oke, ini ada Bang Bonar ya. Bang Bonar salah satu pakar juga ini di dalam kekristenan. Ya, mungkin dari Bang Bonar ada ini nggak masukan Bang kepada teman-teman kita kalau mereka mau melakukan reformasi kekristenan? Oke, jadi memang ini menarik ya judulnya, akankah kembali terjadi reformasi di kekristenan ya. Ini menarik banget ini. Nah, saya mencoba menjawabnya dengan mengawali refleksi dari jawaban Pak Pendeta Budi Asali ya tentang mengapa karismatik itu begitu cepat tumbuh. Ternyata jawaban dari Pak Pendeta Budi Asali adalah bahwa ajaran karismatik ini tumbuh karena pada umumnya ajarannya enak didengar telinga gitu. Sehingga kemudian kalau ini diteruskan ke ke jawaban ke judulnya Bang Julius, bisa jadi memang ada sebuah denom baru yang ajarannya memang lebih enak didengar telinga gitu. Sehingga kemudian dia memang ada reformasi mungkin tanda kutip tapi kecil ya. Nah, jawabannya Pak Budi Asali memang begini. Jadi pada umumnya mereka mengajarkan bahwa orang Kristen yang sakit pasti sembuh, orang Kristen pasti kaya, bebas dari kesukaran gitu. Jadi yang diajarkan adalah kemakmuran ya, teologi kemakmuran gitu. Sehingga ini memang mendorong orang untuk semakin lebih tertarik untuk ikut serta dalam aliran-aliran yang akan terbentuk itu. Terus kemudian yang kedua, menurut Pak Budi Asali, jadi aliran karismatik itu menekankan puji-pujian dan musik gitu. Mungkin bisa juga ya. Jadi kalau ada metode baru dalam beribadah, bisa jadi memang domba itu bergeser ya dari satu aliran ke aliran lain. Tapi kelihatannya memang tidak dalam artian reformasi kekristenan, tapi reformasi cara beribadah aja mungkin ya. Terus kemudian yang ketiga, adanya klaim bahwa mereka bisa melakukan mujizat gitu. Nah, ini juga bisa mendorong munculnya reformasi dalam cara peribadatan ya, reformasi dalam cara peribadatan sehingga bisa termasuk dalam kategori ada reformasi dalam kekristenan itu. Nomor 3. Terus kemudian ini contohnya beliau ini bilang begini, jadi kalau ada orang yang sakit berat secara medis dan sudah tidak ada harapan, tentu orang-orang akan pergi ke gereja yang mengklaim bisa memberikan kesembuhan ilahi. Dan ini memang pasar ya, omset pasar yang, pangsa pasar yang cukup menarik, banyak orang sakit, lalu kemudian banyak yang tidak ada harapan, sehingga kemudian kalau ada janji mereka mampu bermujizat itu saya kira akan luar biasa kencang pengikutnya gitu. Terus kemudian yang keempat, beliau Pak Budi Asali menyebut bahwa suamnya gereja-gereja Protestan pada umumnya. Jadi gereja-gereja itu, ya gereja-gereja konvensional itu tidak berkembang karena memang umum ya cara beribadatnya itu memang biasa-biasa aja lah gitu. Sehingga kemudian itu mudah dimasuki oleh persekutuan karismatik sehingga domba-domba itu Pak Budi Asali domba-domba itu dicuri oleh gereja-gereja persekutuan karismatik sehingga dalam hal perpuluhan bisa jadi gereja konvensional itu akan kehabisan sumber daya sehingga kemudian dia akan ikut ke karismatik gitu. Pada akhirnya ikut ke karismatik karena ada persaingan untuk perpuluhan pendanaannya. Nah, lalu kemudian saya mau cek yang ini, yang itu kan tadi reformasi di bidang peribadatan ya. Lalu kemudian bagaimana dengan reformasi yang agak keras gitu. Jadi kan sekarang ada persengketaan antara Tritunggal dengan Oneness ya. Nah, bisa nggak ya? Bagaimana dengan perbedaan doktrin primer ya? Jadi perbedaan doktrin primer ini mungkin nggak bisa memunculkan reformasi yang substantif di kekristenan. Karena ada kecenderungan teman-teman Trinitarian ini meminta Oneness untuk memisahkan diri dari Kristen atau membuat denominasi baru. Kalau memang tidak memisahkan diri, pertanyaannya adalah apakah akan ada kompromi yang mengajarkan bahwa kunci surga bukan pada doktrin penuhanan, tapi dibuat umum. Jadi seperti yang umum-umum dikhotbahkan, asal percaya Yesus maka selamat. Padahal sebenarnya asal percaya Yesus maka selamat ini sebenarnya kan sangat umum, jadi belum menyentuh doktrin keselamatan yang sebenarnya. Di Roma 10:9 kan disebutkan bahwa bila kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, oknum Tuhan yang kedua, dan kemudian dia dibangkitkan oleh oknum Tuhan yang pertama, jadi ada dua oknum Tuhan, maka kemudian kamu akan selamat. Nah, kalau antara Oneness dengan Tritunggal ini tidak bisa ada kata sepakat, bisa jadi komprominya adalah sepanjang percaya Yesus maka selamat. Ini yang kemudian disebut oleh Pak Paul Zhang ya. Jadi komprominya adalah udah jangan bicarakan itu, kita
sepanjang percaya Yesus, udah bungkus gitu aja. Terus kemudian yang kedua, ini juga ada kemungkinan reformasi yang lebih substantif ya, bukan dalam cara peribadatan. Mungkinkah ada pendeta yang berusaha untuk kembali setia pada semua ketentuan Bible gitu. Jadi dia pendeta, lalu kemudian baca secara utuh, lalu kemudian dia buat doktrinnya juga ikut sola scriptura, lalu kemudian peribadatannya juga dibuat mirip seperti yang diajarkan oleh Bible gitu. Nah yang terakhir, mungkin nggak ya ada pendeta yang membuat aliran non-Pauline Christianity, yaitu Kristen tanpa surat-surat Paulus gitu. Kristen tanpa surat-surat Paulus. Dan ini kelihatannya akan lebih menarik. Jadi Nasrani yang lebih non-Kristen lah. Jadi non-Pauline Christianity, yaitu Kristen tanpa surat-surat Paulus. Saya kira ini luar biasa kalau memang terjadi. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Oke, makasih Bang Bonar ya. Ini luar biasa, setiap hari harus pakai. Artinya Bang Bonar ini selalu buat slide ya? Tergantung permintaannya, Bang, tergantung Bang. Tergantung topiknya. Kalau topiknya gampang, saya bisa siapkan. Tapi kalau enggak, harus mikir, aku nyerah. Gitu, Bang. Oke. Jadi ini suatu hal yang menarik ya, dan ini nggak bisa dipungkiri. Inisiatif kadang-kadang muncul dari pendeta-pendeta. Jadi kalau kita bicara ini kekristenan, di tubuh kekristenan ini saya rasa bukan sesuatu yang susah untuk dibuat, apalagi kalau yang membuat itu adalah seorang pendeta besar yang merupakan pendiri sinode atau pemilik sinodenya lah ya. Dan cabang dia udah lumayan banyak gitu. Karena kenapa? Kristen ini nggak perlu minta persetujuan sesuatu institusi tertentu gitu. Contoh Bang Bonar adalah pemilik sinode yang lumayan besar ya, yang cabangnya udah banyak. Bang Bonar nggak perlu harus minta persetujuan PGI gitu kan. Apalagi kalau yang dibuat adalah aliran baru gitu. Misalnya Kristen apa gitu namanya ya, Kristen Bonar gitu, Kristen Marasi lah kita bilangnya, Kristen Jalan Kebenaran atau Kristen apa ya, Kristen Jalan Kebenaran Bang Bonar buat, ya paling yang lain-lain akan bilang, Bang Bonar tuh bidat gitu ya, sama seperti karismatik dan saksi Yehova yang selalu dibilang bidat oleh Kristen yang lain gitu. Bahkan Protestan juga dulu disebut bidat oleh Katolik gitu. Ya kalau Bang Bonar memang punya power dan jemaatnya lumayan banyak yang benar-benar kayak sangat fanatik dengan Bang Bonar dan cabangnya udah banyak, saya rasa bukan hal yang sulit gitu, tinggal ganti brand ya, kita ibarat gitu kan. Kalau sama kayak kita ngambil franchise ya, kita ngambil franchise, cabang kita udah banyak, saat kita udah nggak mau ngambil franchise-nya, kita tinggal buat merek sendiri ya, semua yang cabang-cabang yang kita punya tinggal ganti brand gitu, selesai gitu, cepat ya. Sama seperti di Malaysia ya, dulu Chat Time ya, terus ganti nama ya, Chat Time-nya ganti nama apa gitu, lupa saya sering minum juga. Itu kan dia dulu ngambil franchise, begitu udah nggak mau dia ganti gitu, jadi merek dia sendiri. Ya, karena kenapa? Dia udah punya basic gitu, udah punya kakinya udah kuat lah. Ya, kakinya udah kuat. Dan saya rasa bukan nggak mungkin, karena memang ada beberapa pemilik sinode itu dia udah seperti diagung-agungkan seperti. Jadi ini saya rasa bukan hal yang sulit kalau memang nanti akan ada, dan kalau memang pasarnya besar pasti akan diambil lah. Ya, walaupun LGBT ini saya rasa paling 5%, tapi 5% kamu monopoli gitu kan. 5% kamu monopoli tanpa bagi dengan aliran lain, ya lumayan gitu sebenarnya, pasarnya lumayan. Dan jangan lupa gitu, ya kamu bisa membuat reformasi yang lebih menguntungkan, karena makin kesini orang makin suka bersedekah gitu ya, menyumbangkan, berdonasi, melakukan kegiatan sosial, atau apapun gitu di tubuh kekristenan. Ini satu hal yang sebenarnya nilai positif bagi orang Kristen. Orang Kristen ini termasuk orang yang royal ya. Orang Kristen ini termasuk orang yang royal memberi, walaupun yang dia beri itu kadang-kadang orang yang aneh atau nggak penting gitu. Karena orang Kristen itu bukan terbiasa membantu orang yang susah. Dia ada doktrin yang tertanam di dalam diri mereka, itu kebiasaan yang tertanam adalah membantu pendeta, membantu gereja. Ya, mereka berpikir ya udahlah saya kasih gereja, nanti gereja yang bantu orang susah gitu. Walaupun dalam kenyataannya gereja nggak pernah bantuin orang susah gitu. Ya, ada beberapa gereja nggak pernah bantuin orang susah, tapi ada pemikiran di dalam otak jemaatnya itu, daripada saya pergi nyari gelandangan di pinggir jalan, daripada saya repot-repot, ya udah saya kasih aja ke gereja gitu, urusan gereja aja gitu semua. Ya, jadi masih banyak yang seperti itu, sehingga ini menjadi celah ya, suatu celah yang bagus bagi pendeta-pendeta yang benar-benar punya karisma yang luar biasa gitu. Banyak sih pendeta di Indonesia ini karisma luar biasa. Ya, Bang Julius, tambahan dikit Bang Julius.
Ada satu denom mungkin ya Bang ya, yang judulnya itu Gereja Tuhan Yang Maha Esa itu loh Bang. Iya. Yang Yesus perempuan itu loh Bang. Itu bisa jadi masuk juga ke Indonesia gitu. Karena mereka juga kayaknya bermujizat juga Bang. Karena memang mujizat ini seperti Bang Luka itu memang menarik hati gitu loh. Semua serba selesai seketika, instan gitu loh Bang. Lanjut Bang. Ya, karena orang suka yang namanya keajaiban ya. Kita nggak bisa pungkiri yang namanya berbau supranatural orang sangat suka. Contoh aja Roy Kimochi gitu kan. Roy Kimochi aja kemarin bisa sangat terkenal gitu. Luar biasa gitu. Ibu-ibu semua tahu dia gitu. Orang suka yang berbau-bau yang supranatural, mistik-mistik gitu ya. Sangat di Indonesia sangat laku ya yang gituan. Dan apalagi kalau bisa ya memberikan kayak pegadaian gitu, memberikan solusi gitu kan. Anda sakit datang ke saya sembuhkan gitu. Sama seperti Bang Luga bilang, kalau Anda berobat habis 1 miliar. Kalau cuman sama dia ya diobati, istilahnya bukan diobati sih, sama dia didoakan gitu kan, didoakan sembuh, ya Anda menghemat 1 miliar. Mungkin Anda cuma bayar 100 juta atau 200 juta. Ini kan solusi-solusi yang aneh gitu. Dan entah kenapa makin ke sini mungkin karena tingkat stres ya. Tingkat pressure hidup sekarang berat sehingga orang mencari selalu yang instan ya. Orang tak kenapa makin instan suatu hal itu dia makin suka. Orang nggak suka ribet, semua suka yang gampang gitu. Ini salah satu kebiasaan di Indonesia kan. Orang sangat suka yang gampang, termasuk kenapa orang sangat suka kayak nyogok-menyogok gitu kan. Yang penting cepat, saya bayar mahal pun nggak apa-apa lah. Yang penting urusan saya cepat selesai gitu. Daripada saya harus antri atau apapun. Ini salah satu budaya di tempat kita gitu. Sehingga ini menjadi celah bagi orang-orang yang ingin menggunakannya juga. Oke, mungkin dari Bang Songko nih, ada yang baru join ya. Assalamualaikum buat Bang Songko. Kira-kira Bang Songko gimana Bang? Halo? Halo Bang Songko? Ini semua signal saya atau siapa sih? Saya kadang-kadang agak bingung gitu. Suara Bang Julius udah bagus. Halo. Ya. Bagus. Halo. Oke. Oke. Ya, mungkin dari Bang Songko, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Bang Songko. wabarakatuh. Ya. Ya, makasih. Ini ya, apakah kembali terjadi reformasi di Kristen ya? Ya, sebenarnya aneh juga ya, pengertian reformasinya itu reformasi seperti apa gitu. Kalau mungkin organisasi oke gitu. Tapi kalau reformasi masalah pemahaman ketuhanan, cara beribadah itu mungkin sebenarnya agak aneh juga ya kalau orang yang bisa masuk ke yang baru gitu. Apakah mereka tidak berpikir gitu kalau agama itu kan bukan hal yang main-main gitu. Kalau ada reformasi berarti yang kalau bukan reformasi organisasi ya, kalau reformasi ketuhanan berarti kan yang lama-lama itu salah gitu kan. Seperti katakanlah dari Yahudi ke Kristen, Kristen ke Islam, itu kan memang yang sebelumnya ada kesalahan gitu kan. Ya, tapi kalau cuma reformasi organisasi dimungkinkan lah, mungkin seperti dari Katolik ke Kristen, ada Kristen itu mungkin lebih ke dari sisi organisasi gitu ya, daripada dari sisi ketuhanan masih oke gitu. Walaupun aneh sebenarnya kalau cuma ini tapi dia menjadi agama tersendiri gitu. Mungkin itu aja sementara Bang Julius, silakan. Makasih. Oke, ini ada Bang Alayubi. Assalamualaikum buat Bang Alayubi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oh, ini jadi dari Bang Alayubi. Bang, ini cucunya, sebentar Bang, ini Al-Ayubi ini cucunya Pak Lamsen Naibaho. Tadi baru ketemu mereka ini, luar biasa. Anaknya dia Oh, anaknya. anaknya. Anak atau cucu? Anak setahu saya. Wah. Tadi Pak Lamsen saya undang dan alhamdulillah beliau bersedia hadir dan kebetulan punya waktu mungkin ngomong panjang lebar tadi dan insya Allah nanti malam jam 8 Bang Julius. Oke. Tapi saya malam on the way balik Medan. Iya, nanti sudah janjian membahas pengen ini join juga, masalah. pengen join. Yaudah nanti kalau bisa saya join bentar deh. Iya. Lanjut, Ini bahas apa ini?
Oh, kita bahas reformasi gitu. Saya menanggapi yang Bang Jen post ya. Karena sempat juga dulu saya bahas gitu ya. Kemarin juga saya bahas gitu. Ini bagaimana mungkin agama ini mengikuti kemauan umat gitu. Jadi bukan Tuhan mengatur manusia, tapi manusia yang mengatur Tuhannya. Dan terbukti kekristenan ini kan beberapa kali terjadi reformasi. Reformasi terbesar dilakukan Martin Luther tahun 1514 dengan membuat Protestan. Terus dilanjutkan dengan munculnya karismatik, ya munculnya saksi Yehova. Apakah kedepannya juga akan muncul yang lain? Karena kan ini banyak desakan, banyak permintaan terhadap LGBT. Apalagi yang banyak jadi LGBT sekarang ini kan orang-orang yang berpengaruh ya, politikus, artis, dan orang-orang hebat di Amerika tuh banyak yang jadi LGBT. Jadi bisa jadi ada desakan-desakan terus dan dilihat oleh beberapa pendeta ya. Ada beberapa pendeta melihat, oh ini ada celahnya gitu, ada celah pasarnya lah, ada marketnya. Sehingga mungkin mereka kalau minta Paus mengubah kan agak susah ya. Paus sampai sekarang nggak mau mengubah, dan supaya bisa tetap dilegalkan ya mungkin buat aliran baru atau buat ajaran baru gitu. Misal Kristen pembaruan atau Kristen reformasi atau Kristen baru gitu. Ya jadi di sini kita cuma sharing gitu. Kira-kira masukan apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman di sebelah ya. Kalau dia mau melakukan reformasi, apa aja yang perlu dia reformasi. Kalau kemarin saya pernah ngomong sama Erben gitu. Karena dia bilang dia sangat mendukung yang namanya reformasi. Ya, saya bilang ya mungkin kalau dulu Katolik kan pakai patung. Ya, Katolik pakai patung, terus di Protestan mereka sederhanakan dengan pakai salib aja gitu ya. Cuman ada tanda salib, kadang cuman salib doang, kadang salibnya ada Yesusnya. Apakah nggak lebih bagus nanti waktu direformasi Yesusnya dikasih jas gitu, dikasih jas istilah jangan sedih kali lah gitu. Oke lah. Sebelumnya saya sapa dulu ya para guru-guru di sini. Ada Bang Bonar, ada DMC, ada Bang Dani, semuanya lah saya sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang. Waalaikumsalam. Ya, saya nyimak dulu. Ini ada 4 orang pembeli. lanjut saya nyimak. Wah, ya oke. Ini dari Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Ahima dan Ivan Villa yang lainnya. Jadi Bang Julius mohon izin ya Bang Julius. Jadi kan reformasi bisa diartikan reformasi pada doktrin primer atau reformasi pada cara peribadatan ya. Nah seperti misalnya Bang Rudi Yohanes tuh. Dia kan getol kembali ke Bible ya. Lalu kemudian dia punya pandangan bahwa Yudas itu akan masuk surga. Jadi ada perubahan di doktrin primernya tentang Yudas terutama ya. Mungkin nggak ya dia itu bergabung dengan Bang Luga lalu kemudian bikin denom baru yang mungkin malah lebih keren, banyak peminatnya gitu. Makasih Bang. Ya, kalau mereka berdua gabung ya agak belum cukup kuat. Itu saya bilang kan salah satu yang bisa mendongkrak ini minimal harus ada inilah ya. Harus cabang banyak dan mungkin secara keuangan juga harus kuat. Saya bukan menyepelekan Luga dan Rudi Yohanes ya. Itu belum kelasnya lah. Gitu. Belum sampai ke sana lah. Mungkin di masa depan bisa gitu, tapi kalau di masa dekat ini ya kita bukannya menjengkali ya, tapi agak susah gitu. Kecuali kamu cuma buka satu, tapi ngapain gitu, powernya akan beda gitu kan. Harus orang yang benar-benar tuh berani gitu, kecuali dia berani buat sensasi seperti Paul Jang gitu. Mungkin si Rudi buat suatu sensasi seperti Paul Jang yang membuat orang akan kesorot ke dia gitu, yang semua mata akan tersorot ke dia, dan bisa jadi ada donatur-donatur yang luar biasa, konglomerat yang sepaham dengan dia juga gitu kan. Ada bisa jadi gitu ada konglomerat di Indonesia yang juga LGBT atau memang pengen ada perubahan gitu yang akan mensupport dia secara dana gitu. Karena tidak bisa kita pungkiri di dunia ini duit ya, uang itu tetap menjadi kayak darah gitu, darah dalam tubuh ya, darah dalam tubuh kita di mana semua tuh baru bisa bergerak kalau ada uang gitu. Jadi beginilah Bang Julius. Sempat kemarin saya berdialog dengan Bang Edo ya, Edo Justin. Jadi si di Justin dalam Kucluk ya. ya. Jadi di dalam ajaran kekristenan itu tidak bisa membedakan mana itu ajaran primer dan mana itu ajaran sekunder. Karena mereka tidak memiliki rambu-rambu tersebut, tidak memiliki pagar-pagar tersebut. Sehingga mereka dengan mudah untuk melakukan reformasi.
Karena dia tidak tahu mana yang primer. Primer dia hanya satu, yaitu kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Itu saja. Nah, itu merupakan, saya katakan, itu kan sudah menjadi naturnya manusia, kodratnya manusia. Jadi kalau cuman hanya itu saja sebagai barometernya, maka akan timbul ajaran-ajaran yang sangat bias. Kalau sudah memiliki ajaran bias, otomatis ya kan untuk menarik simpatis dari manusia-manusia yang berpikir yang kurang daya pikirnya itu kurang. Nah, itu ya memang mudah untuk dilakukan reformasi. Makanya apa yang Bang Julius sampaikan bahwasanya akan terjadi reformasi itu saya yakin dan pasti terjadi. Yakin dan pasti. Karena sudah ada mengarah begini. Mereka sekarang banyak sudah membuat statement mengakui Yesus itu adalah utusannya. Dia katakan seperti Ibu Sufiatul mengatakan. Ini kan ada perubahan dari Ibu Sufiatul itu. Seluruh umat Kristen dia katakan mengakui Yesus itu adalah utusan. Itu pernyataan statement dari Ibu Sufiatul yang baru saya dengar kemarin. Nah, ini kan berarti sudah ada pergeseran nilai-nilai itu. Nah, dia berupaya untuk meredam perbedaan antara Uwanes, kekristenan, Saksi Yehova ataupun Unitarian maupun Katolik ataupun yang lainnya. Jadi dia ingin berupaya untuk menyatukan pandangan bahwasanya ada pengakuan bahwasanya Yesus adalah utusan. Di sisi lain dia akan agak susah lagi. CIA itu terlalu kecil, mereka tuh nggak akan bisa gerakan orang, sedangkan orangnya aja cuman orang Kristennya nggak ada yang mau ikut dia gitu. Itu mereka sendiri doang, teman-temannya, pacarnya gitu ya, keluarganya doang, nggak ada orang lain gitu. Iya, paling tidak dia mencoba untuk melakukan itu. Ada upaya, masalah besar atau tidak, nanti dia akan mencari bisa dengan ajaran Kristen Ortodok ataupun di Syria ataupun di Timur Tengah itu ada yang namanya ada Nasrani itu kan. Dia bisa bergabung di sana dan menyebarkan di Indonesia. Itu yang kita lihat itu. Itu aja Bang, pandangan saya, makasih. Reformasi Bang, itu udah ada artinya. Ini kan reformasi ini artinya berubah total gitu, karena belum ada yang baru gitu yang benar-benar mensahkan LGBT secara legal. Ini kan yang baru kawin kan biasanya masih gereja-gereja yang istilahnya kepemilikan pribadi ya. Tapi ini kan belum ada di aliran mereka yang mungkin isi kitabnya bukan Adam dan Hawa jadinya, Adam dan Agus misalnya gitu ya. Adam dan Bang Bonar mungkin gitu kan. Yang istilahnya Alkitabnya juga harus dirubah. Oke, mungkin saya lanjut ke Bang Slayer nih ya. Assalamualaikum, tadi udah kita panggil Bang Slayer. Langsung aja Bang, kira-kira tanggapannya dari Bang Slayer. Waalaikumsalam. Reformasi, kok bisa ada isu ke sana? Iya, ini kan bisa ada tekanan yang luar biasa kuat gitu. Gini, ini bukan satu hal yang aneh sebenarnya di kekristenan. Di Kristen kan dulu pernah reformasi oleh Martin Luther. Terus dilakukan lagi reformasi oleh karismatik ya. Karismatik itu termasuk reformasi karena bagi Protestan tuh karismatik itu bidat ya, dianggap bidat karena mereka memperbarui beberapa hal ya, termasuk cara ibadah ya, jingkrak, joget-joget itu kan punya karismatik. Protestan tuh nggak seperti itu. Terus berubah lagi dengan adanya Saksi Yehova. Ya, Saksi Yehova itu kan termasuk reformasi ya. Banyak yang dia lakukan. Itu reformasi juga, Saksi Yehova juga. Oh, ya. Iya, berarti Saksi Yehova kan reformasi, berubah kan? Berarti sama aja kayak ini ya, buka denom baru berarti ya? Iya, buka denom baru juga gitu. Tapi benar-benar banyak yang berubah gitu, karena ini ada pasarnya gitu kan. Sekarang LGBT ini belum ada yang rangkul gitu, belum ada yang resmi rangkul. Ada yang rangkul pun biasa masih skala pendeta, istilahnya yang punya gereja gitu ya, istilah curi-curi buat lah. Iya. Ya. Kalau gimana kalau ya? Mormon itu apa Bang Julius? Mormon masih di Protestan Bang, mereka nggak gitu reformasi, dia masih evolusi gitu ya, masih
belum Mormon itu ini loh. Mormon reformasi masuknya akhi, kalau misalnya kita buka denom baru yang besar dan mengeruk jamaat banyak itu dibilang reformasi, maka Mormon termasuk itu. Biblosnya mereka itu ada 3 chapter loh. Ada 4. 1 perjanjian lama, ya, 2 dia bisa dikategorikan reformasi, 3, tapi maksud nggak ekstrim yang dilakukan Martin Luther dulu gitu kan. Mereka boleh poligami. Mormon itu boleh poligami. Boleh ya? Boleh poligami mereka. Ya, itu artinya, dan mereka ada nabi kulit putih. Gitu kan? Yes. Oh, cakep. Oke. Emang unik ini orang-orang. Jadi kalau gue pribadi, gue udah nangkep ini kemana arahnya. Gue pribadi untuk si denom Tritung ini, karena gini posisinya. Ketika mereka tidak sepakat dengan khotbah dari pendeta, pengajaran dari pendeta, yang dimana gereja yang menaungi pendeta tersebut adalah denom dari salah satunya, maka dia bisa-bisa aja keluar, buka gereja baru, memberikan pengajaran yang menurut dia pas. Kemudian nanti berlanjut lagi, ketika dia memberikan pengajaran, jemaat terbentuk, lalu dalam salah satu jemaatnya tidak ada yang tidak suka dengan pengajarannya dia, maka dia akan keluar lagi, buka lagi gereja yang baru dengan pengajaran dia yang pas. Begitu aja terus berlanjut hingga akhirnya sekarang kita mempunyai 55.000 denom dari kekristenan itu sendiri gitu. Jadi ya memang gimana ya, ini lebih kemana ya, lebih ke bisnis ini jatuhnya kalau buat pandangan hamba pribadi daripada pengajaran Tritunggal ya. Dan ketika saling sesat menyesatkan, misalnya nih ya, Wanas menyesatkan Tritunggal menyesatkan Wanas, Tritunggal Wanas menyesatkan Unitarian menyesatkan mereka berdua. Kemudian nanti datang lagi ada denom yang terbaru itu namanya Tritunggal Universalis, di mana neraka tidak kekal. Yang tidak mengimani Yesus Tuhan itu juga mempunyai hak untuk masuk surga. Ayo. Jadi mereka akan saling berebut gitu untuk mendapatkan pundi-pundi dari jemaatnya. Yang kasihan siapa? Ya Tritunggal awam, bukan kita. Tritunggal awam yang kasihan itu, karena mereka lah yang dicekoki oleh doktrin-doktrin imajiner yang dikemas dengan dengan kata-kata mutiara gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang reformasi, maka nggak akan ada reformasi seepik Protestan. Jadi 500 tahun yang lalu itu nggak akan ada lagi, kalau gua rasa ya. Terus, karena betapa mudahnya ketika Protestan, ini kan yang paling susah lepas itu kan Protestan awalnya kan. Sampai perang 30 tahun tuh di Perancis tuh. Katolik Protestan tuh perang 30 tahun. Itu demi membuat denom baru. Lalu kemudian ketika Protestan jadi, keluarlah itu Anabaptis, Lutheran, Calvinis gitu kan. Nanti ke bawah-bawahnya lagi keluar lagi gitu. Dan itu memudahkan untuk yang lain membuka denom-denom baru tergantung kepercayaan mereka. Jadi untuk reformasi ini sebenarnya nggak ada hal baru, ahli. Ya memang konsekuensi ketika keimanannya hanya berdasarkan asas percaya, tanpa ada tata cara percaya yang benar itu gimana, ya udah inilah yang terjadi. Nikmatilah konsekuensinya gitu. Itulah kenapa di Eropa dan di Amerika tergerus para fans-fansnya Yesus ini hijrah ke Muslim, atau tidak ke agnostik, atau tidak ke ateis. Tergeruslah mereka ini. Begitu. Mungkin segitu dulu kalau dari hamba. Tafadhol akhina, hamba kembalikan. Ya, ada masukan nggak dari Bang Trio nih, kalau untuk teman-teman Oten yang kira-kira kalau mau lakukan reformasi, ada nggak masukan gitu? Misalnya cara ibadahnya harus ngapain, terus mungkin ada istilahnya selling point yang bisa dibagikan ke mereka lah. Masukan yang kira-kira bisa menjual. Belajar Islam aja, Bang Julius. Apa ya kalau misalnya ada masukan, carilah yang inilah yang paling ini ya, yang paling pansos yang lebih yang lebih mengakomodir liberalisme yang ada saat ini gitu ya. Contoh ya misalnya memprioritaskan kaum yang LGBTQ gitu kan, para kaum alfabet ini lebih diprioritaskan begitu, bahwa mereka ini selamat, mereka adalah contoh manusia yang tegar,
karena diberikan cobaan tapi tetap menjalankan dan mereka akan diselamatkan. Nah, jualin lah yang kayak gitu-gitu tuh. Mungkin akan laku keras gitu. Mungkin akan laku keras. Ya, maksudnya kepada pihak Kristen ini, kalau yang ingin melakukan reformasi, itu ada jalan yang terbaik barangkali untuk manusia-manusia mereka yang ingin dijadikan pengikutnya. Pertama, yaitu tentang kesucian. Kesucian itu kan berarti sudah lepas dari kotoran. Maka di gereja itu kan ada kesucian istilahnya kan. Maka mereka juga seharusnya dalam beribadah ya buka pakaian. Itu lebih bagus itu dari LGBT juga. Kan mereka orang-orang suci loh. Jadi lepaskan pakaian karena pakaian itu mengandung kotoran juga. Biar ibadah mereka di gereja kan nanggung ya Pak. Jadi mereka kan benar ini benar ini menurut ini saran diterima kan boleh boleh tidak. Karena itu cukup menarik loh untuk muda-mudi. Ya kan ada kebebasan di situ karena mereka sudah suci kok. Seperti di surga kan nggak ada aturan lagi. Nah, di gereja juga begitu dia dalam hari-hari tertentu mereka melakukan kesucian itu. Jadi mereka ada kebebasan di situ. Itu saya rasa cukup menarik lah untuk tahun manusia-manusia. 60-70-an udah itu mungkin. Hipis. Oh sudah nggak? Oh hamba punya sesuatu yang baru nih. Hamba punya sesuatu yang baru nih untuk Tritung cabang Melayu. Kalau ingin buka denom nih ya, kalian mesti menyesatkan para jemaat-jemaat yang masih ke gereja. Sesatkan mereka gitu. Karena gereja dan para pendeta-pendeta pastor-pastor itu tidak diajarkan Yesus. Yang Yesus ajarkan itu gembala. Nah, gunakan itu. Tidak diajarkan oleh Yesus ke gereja itu gitu. Yang Yesus ajarkan adalah perkumpulan, maka ke gereja tidak diwajibkan. Nah, nanti ketika jemaat gereja udah mulai terdoktrin bahwa memang gereja itu tidak diajarkan dan tidak wajib kita ke sana, mereka pun mulai tidak ke gereja, lalu kumpulkan mereka dalam Zoom atau Google Meeting dan tarik perpuluhannya secara online. Kan menarik ya? Enak nggak tuh? Lebih mudah untuk kalian gitu kan? Itu disesatkan karena tidak ada pengajarannya. Ini tips. Ini cara menariknya mungkin harus ada tambahan Bang Triun. Kayak contoh saya bilang kalau dulu kan mungkin lebih banyak di khotbah ya. Terus diubah sama karismatik di mana khotbah dan lagu pujian tuh imbang. Bahkan lagunya itu kan lebih modern, lebih ngikut zaman lah. Lebih main gitu. Tempat gerejanya juga udah dibikin kayak tempat konser gitu ya. Benar-benar tempatnya biasa lebih bagus dibandingkan Protestan biasa gitu. Kalau Katolik lebih suram lagi, kayak bangku pun masih bangku panjang-panjang gitu kan. Kalau karismatik biasa lebih menarik. Bahkan ada beberapa karismatik yang modern tuh punya coffee corner gitu ya. Dia ada coffee corner atau coffee barnya untuk snack atau untuk orang nyantai gitu. Bisa jadi diganti gitu sama yang baru nih pakai ada birnya gitu ya, ada anggurnya gitu, ada anggur gitu biar lebih enak gitu ya. Terus mungkin ada ruangan-ruangan untuk yang istilah fasilitas-fasilitas tambahan. Contoh kalau di Katolik itu kan ada ruang pengakuan dosa tadi saya bilang gitu. Kadang-kadang orang udah ngaku dosa belum tentu plong. Tapi kalau berantem dulu kadang bisa plong gitu kan. Orang kalau udah bergulat biasanya jadi dia kasih ring berarti ya. Iya dikasih ring atau apa gitu kan kayak bergulat kayak Yakub dengan Tuhan gitu kan. Jadi ada karyawannya bagian udah digulatin dulu gitu. Udah kita gulat, udah selesai kita bersaksi, udah selesai juga, udah melampiaskan keluh kesahnya, udah pengakuan dosa, udah bergulat, biasa tuh kan lebih plong gitu kan. Bisa jadi gitu, lebih menarik jadinya. Bisa jadi khotbahnya tuh sambil praktek atau sambil apa gitu. Ya, kira-kira tapi itu Tuhannya mereka ini mesti mengerahkan roh konten kreator gitu. Nah, kayaknya lebih mudah yang hamba usulkan deh. Sesatin aja yang pada ke gereja gitu, kumpulin jemaat-jemaatnya di Zoom sama di Google Meeting. Gimana, Bang? Tarik perpuluhan di sana. Harus ada kelebihan Bang, kalau nggak mana mau pindah gitu. Ini kan kayak kalau rumput di sebelah bukan lebih subur mana mau pindah gitu. Yang penting kan harus kalau misalnya makanya rumput yang sebelah itu dibakar gitu. Rumput yang sebelah itu mesti dibakar oleh Tritung-Tritung yang mau membuka reformasi.
Dan ini gue kasih sebuah dalilnya gitu. Tidak ada Yesus mengajarkan mereka untuk ke gereja. Nggak ada itu. Betul. Karena Oke, memang Yesus sendiri nggak mengenal gereja. betul kan? Maka dari itu kumpulnya di Zoom aja atau enggak di webinar atau enggak di StreamYard begitu kalau misalnya ingin memberikan kabar-kabar gembira gitu. Kabar gembira Mungkin online. perpuluhannya dibikin ini ya. Perpuluhannya mungkin dibikin menarik gitu. Siapa yang bisa menarik teman dapat ini ya. Mungkin kayak sistem multi level marketing juga gitu ya. Kalau Dibikin saya bisa ngajak Ponzi, Bang Triun Slayer, dibikin Ponzi. ya jangan sampai Ponzi lah Bang, MLM aja. Jadi bisa Bang Triun Slayer kalau bisa Bang Triun Slayer bisa ke tempat kita gini ya, bisa ganti Denom berkat siapa? Bisa berkat Julius gitu kan. Jadi Bang Triun Slayer ini pindah ke Denom ini karena Julius gitu. Jadi setiap perpuluhan Bang Triun Slayer tuh 1% pindah ke saya gitu. Menarik gitu loh. Jadi makin gencar itu kan bertakia Korintusnya kepada umat-umat yang lain kan kocak tuh. Sistem Bos, voting kan gitu. iya. Atasan saya dapat 0,5%, saya dapat 1% kalau narik Bang Triun. Jadi saya pasti akan motivasi Bang Triun untuk tarik orang lain juga supaya dapat 1% itu. Aduh. Bang Kores tanya dong. Bener. Iya, Tafadol, ya. Ya, ini tadi kan saya bilang juga tadi ya bahwa mungkinkah ada reformasi Kristen non Pauline Christianity, artinya Kristen tanpa surat-surat Paulus. Jadi dia berusaha memiripkan ibadahnya, memiripkan doktrin. Oh, ini menarik, ini menarik lagi ini. Iya. Itu kira-kira laku nggak ya? Atau memang itu baru revolusi itu. Itu baru revolusi. Tapi Iya. dia jadi dekat ke Islam dong ya? Iya, dan apa ya? Kalau nggak salah, apa yang Akhi Bonar nyatakan itu kurang bukan sedikit banyak sudah terangkum dalam denom yang namanya Netzarim. Netzarim ini mereka nggak tahu ya kalau di Indonesia, tapi di Israel sana itu udah banyak. Mereka hanya mengimani, mereka mereka beribadah seperti Yahudi, tefilot, terus sedekah, kemudian dua itu kemudian membaca Torah di sinagoge. Mereka sinagoge loh, bukan gereja. Lalu kemudian tapi mereka mengimani Yesus. Mengimani sebagai apa? Sebagai imam besar mereka. Bukan Tuhan, bukan Yotevave gitu. Jadi ada perbedaan dan mereka melakukan peribadatan. Nah, dan apa ya? Mereka sangat-sangat meminimalisir menggunakan apa ya? Surat-suratnya Paulus. Tapi untuk statement bilang tidak mengimani Paulus itu nggak ada. Tapi mereka sangat meminimalisir penggunaan surat-surat Paulus. Itu nama denomnya adalah Netzarim. Ivan Pilas kalian bisa dicek ininya apa namanya di media internet, banyak sekali itu infonya mengenai Netzarim ini. Bukan Mesianik Yahudi ya. Mesianik Yahudi Netzarim. Mesianik Yahudi beda lagi. Mesianik Yahudi itu denom salah satu Tritunggal denom Protestan yang seperti Oneness, tapi mereka penguatan akidahnya menggunakan literasi Yahudi, terutama Talmudnya itu. Jadi beda, Netzarim sama Mesianik Yahudi itu beda. Nah, tapi laku nggak itu Bang kira-kira Bang? Karena tanpa mukjizat tuh berarti, karena ibadahnya mirip seperti Yahudi, mirip Islam. Akan kayak kalau misalnya kita lihat tipikal Tritunggal yang agamanya agama nyantuy, di mana ibadah seminggu sekali juga boleh, nggak ke gereja juga boleh-boleh aja. Yang marah itu hanyalah bagian administrasinya gereja ke mereka. Kayaknya akan susah deh. Tapi tergantung. Kalau memang orang-orang ini mencari kebenaran, tergantung marketingnya. Itu aja. Untuk Tritunggal ya. Gitu. Oke, siap Bang. Makasih. Siap. Bang Julius hadir. Dia terpental lagi nih. Silakan yang lain mungkin. Ya, mungkin sedikit saya sempat lihat debatnya siapa? Jose Tewu sama Sagala gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan reformasi. Mungkin kalau memang benar-benar ada reformasi adalah Oneness itu mungkin ya Jose Tewu dan kawan-kawan. Nah, dari apa yang mereka debatkan itu poinnya adalah si Jose Tewu kan ditanya apakah kamu pernah baca karangan siapa gitu, baca kitab ini, katakan seperti itu. Nah, si Jose Tewu menyampaikan bahwa
eh, untuk apa belajar tinggi-tinggi ilmu teologi kalau kita mengikuti bapak-bapak gereja. Padahal bapak-bapak gereja juga belum tentu betul. Nah, kalau kita cuma ngikutinya nggak usah sekolah ilmu teologi ya, tinggal baca bukunya aja udah nggak ada masalah gitu. Nah, jadi mungkin kalau memang benar-benar ada reformasi barangkali ya ini Wanis itu, karena ini kan berarti satu mungkin bisa dikatakan revolusi malah ya, terkait dengan ketuhanan, bahwa antara Roh Kudus dan Bapa dan Yesus sebenarnya satu gitu, satu orang. Dan di situ disampaikan, si Joshua Tewu menyampaikan bahwa kenapa banyak yang menjadi mu'alaf itu karena konsep Tritunggal itu sudah, katakanlah sudah kadaluarsa gitu. Seperti itu. Kadaluarsa. Konsep ya, ketuhanan udah, bisa kadaluarsa. Waduh. Bukan dia bukan kata-katanya sih tidak seperti itu, tapi poinnya adalah bahwasanya kenapa yang banyak jadi mu'alaf karena Tritunggal itu tidak bisa dijelaskan lah, intinya seperti itu. Rame itu debatnya itu, saling mencurigai, ini sekolah teologi di mana, ini gitu. Dan sebenarnya itu siapa yang terkenal sekali ya, yang dari karismatik tuh, Dautoni itu kan mantan praktisi supranatural ya, dukun lah katakanlah ya. Iya, makanya harus karismatik, nyambung karismatik sama klinik itu nyambung. Jadi mungkin ya memang mudah tuh kalau dukun-dukun yang udah nggak laku masuk aja ke situ tuh. Aduh, ini emang bisa gitu ya, maksudnya sesuatu yang musyrik ini bisa jadi lahan yang menggiurkan gitu. Mungkin sih ini ya mungkin agak inilah kalau memang ada di agamanya mungkin ada yang kurang pas gitu. Kalau menurut saya daripada membuat ajaran baru gitu, pelajarilah semua agama dulu yang ada, pastikan mana yang katakanlah minimal paling mendekati lah, kemudian dipelajari benar, baru ini gitu. Sebenarnya kan kalau kita lihat mualaf kan gitu ya, rata-rata sebagian lah katakanlah dia belajar semua agama dulu gitu kan, mana yang mendekati dan nanti menentukan pilihan agama mana yang dianut gitu. Kalau cari ajaran sendiri apakah dia tidak kalau ininya ya, kalau memang tujuannya adalah mencari keselamatan ya, baik di dunia maupun di alam nanti ya, pelajarilah agama yang dulu gitu, yang ada dulu gitu. Kalau mau membuat ajaran sendiri kan ya ini apakah tidak makin tersesat gitu. Bang Kores, aku mau tanya sekalian. Ini tentang Krislam. Krislam itu iya, Kristen tanpa Paulus juga nggak ya? Ada emang. Yang Krislam itu loh. Di mana? Emang ada yang gitu kayak gitu? Baru dengar? Enggak, aku tanya. Jadi aku pernah baca-baca tentang Krislam, cuman karena bahasa Inggris aku nggak begitu paham bahasa Inggris. Namanya Krislam, belum mendalami. Nah, aku tanya apakah itu aliran Kristen tanpa surat Paulus juga seperti Nazarein tadi itu kah? Atau beda ya? Belum tahu ya. Belum pernah dengar sama sekali. Krislam namanya. Iya. Di mana ininya muncul di mana? Eropa, India atau di mana? Di Eropa, di Amerika, di Eropa, Krislam gitu. Oh iya, belum dapat infonya. Tapi Nazarein tadi saya macam Sikh. Nazarein itu paling menarik gitu. Iya. Siap Bang. Kalau Sikh kan kalau nggak salah campuran ya, Hindu, Islam, Kristen gitu. Sikh ya? Kalau nggak salah sih.
Kalau Krislam itu Iya. kalau di sini guyonan itu, Krislam itu guyonan. Oke, ini ada Bang Farhan baru join ya. Oke, makasih Bang HMC. Saya ini deh ya untuk reformasi dalam Kristen. Biasanya kalau hal-hal yang berkaitan dengan reformasi itu saya teringat pada reformasi 98. Biasanya terjadi kudeta kepemimpinan, terjadi sebuah reformasi ya. Dan ini sering terjadi kalau di reformasi berarti ada yang nggak benar. Sesuatu yang direformasi itu pasti sesuatu yang ada hal-hal yang tidak beres, ada hal-hal yang dari segi ekonomi, dari segi sosial pasti ada sesuatu yang menyimpang sehingga perlu direformasi. Hal ini juga berlaku pada abad ke-15 kalau nggak salah, waktu itu di zaman Renaissance abad ke-15 terjadi reformasi gereja yang sangat luar biasa karena terjadi sebuah pengeluaran surat ini ya yang dianggap aneh gitu ya, pengampunan dosa tapi berdasarkan surat dari paus ya. Terus ada gereja yang cenderung otoriter, terus kalau nggak salah yang ketiga itu terjadi korupsi luar biasa yang dilakukan oleh pihak gereja. Nah, yang menarik ini mungkin 3 syarat ini mungkin memang sudah dialami oleh pihak Kristen ya. Terjadi sebuah otoriter di dewan-dewan gereja sekarang. Yang kedua, perpuluhan ini semakin digalakan. Kepada umat itu ada prinsip lo mau ke gereja atau kagak nggak apa-apa deh. Yang penting perpuluhan lo lancar gitu. Terus yang ketiga memang laporan-laporan ini ada silakan klik di Google. Yang baru-baru ini terjadi tahun 2018 bulan Agustus kalau nggak salah itu terjadi sebuah pembongkaran laporan gereja-gereja besar yang sangat luar biasa. Bahkan pencetusnya cuma dari anak SMA ini di Surabaya itu. Anak SMA yang mengetahui ketidakberesan dalam penanganan dana-dana gereja ini yang semakin banyak dikorupsi oleh pemimpin-pemimpin gerejanya. Ini menjadi berita luar biasa waktu itu 2018 kalau nggak salah di sekitar bulan Agustus ya. Nah, hal-hal ini kan hampir sama ketika terjadi reformasi besar di dalam gereja ya waktu abad ke-15 ini. Ya semoga kita karena kita juga sayang kepada mereka ketika terjadi reformasi menjadi hal yang baik buat mereka, semakin memahami sehingga muncul ya berhubungan dengan topik semalam. Akan muncul debater-debater yang lebih ilmiah, lebih akademis ketika menyajikan data-data sehingga kita bisa nyaman dalam berdiskusi dan ada teman untuk berpikir. Karena prinsip saya ketika berdebat yaitu ya lawan debat saya adalah lawan berpikir saya, teman berpikir saya. Jadi kita akan terpacu untuk menggali. Karena kita terjun di dunia debat ini semakin membuat kita malah mencintai, bukan makin orang yang mempelajari benar-benar mau belajar dan menggunakan logika ketika terjun di dunia debat dan kita sering debat sama pihak saudara kita yang di sebelah itu bukan malah keimanan makin turun tapi malah keimanan akan tebal karena akan mengetahui sisi mana yang logis, sisi mana yang benar, sisi mana yang ngawur, sisi mana yang hanya mengandalkan dalil. Ini keuntungan dalam dunia debat lintas agama. Ini menimbulkan kita semakin meyakini gitu loh. Agama ini agama benar gitu loh. Agama ini agama yang benar-benar bisa dipercaya dengan logis, bisa dilogikakan, sesuatu itu bisa dilogikakan. Beda mereka ketika sudah terpepet pasti adanya satu, yaitu Roh Kudus. Oh, kamu tidak punya Roh Kudus. Dan kita bingung di sini ketika mereka ditanya Roh Kudus itu apa, definisinya apa, deskripsinya seperti apa, mereka muter-muter. Seperti itu aja dulu untuk prolog saya. Terima kasih Bang HMC. Bang Farhan, saya lompat sebentar ke Bang Kores lagi. Ini ada komen dari Araya Mahardika tentang Ibnu Kalam. Nah, Pak Bang Kores, Krislam itu bisa nggak dimotori oleh Pak Kalam? Karena dia sinkretisme seluruh ajaran gitu, Bang. Makasih, Bang. Oh, kalau Ibnu Kalam ini dia lebih ke pluralis ya, lebih ke pluralis di mana semua agama dibenarkan gitu. Jadi kalau bisa dibilang Tritunggal Universalis itu ya seperti Ibnu Kalam ini, semua agama benar, nggak percaya Yesus pun bisa masuk surga gitu. Nah contoh-contohnya tuh Ibnu Kalam yang baru muncul ke permukaan. Tapi kalau misalnya kita dialog di grup-grup WhatsApp, ada satu grup yang isinya tuh ya Tritunggal Universalis semua dan itu udah nyampe ke Indonesia. Dan ini juga bisa dicek untuk Tritunggal Universalis. Data-datanya tuh kayak gimana mereka ini.
Jadi ada 2 poin yang menarik dari reformasi Denom Tritunggal cabang dunia Tritunggal dunia ini ya. Yang pertama itu Netzarim, karena dia sangat mendekati kepada kehidupan Nabi Isa dulu. Kalau kita tengok ajaran-ajarannya, konsep ketuhanannya dan konsep keimanannya dan status Nabi Isa itu sendiri. Lalu yang kedua adalah Tritunggal Universalis, di mana Tritunggal Universalis ini memang masih mengimani Yesus sebagai Tuhan, tapi dia sangat soft kepada agama-agama yang lain begitu. Karena saking kasihnya Tuhan, maka tanpa beriman pada Tuhan pun bisa pada masuk surga ini, agama-agama yang lain ini. Iblis pun masuk surga kata Universalis ya. Kalau iblis nggak ngerti deh, tapi kalau untuk manusia yang penting berbuat baik udah masuk surga. Untuk mereka itu begitu. Jadi makin dipersimpel sehingga mereka nggak butuh lagi biblos. Karena yang dipegang itu ya udah Tuhan itu adalah kasih, Yesus itu ya kasih, dan berbuat baik ya udah cukup lah bikin kita masuk surga. Terus untuk agama-agama yang lain, mau Islam, Hindu, Buddha atau Yahudi, siapapun mereka, selama mereka berbuat baik masuk surga. Dan kalau misalnya memang nanti akan masuk neraka, di neraka tidak kekal, cuma sebentar, nanti juga ke surga lagi semuanya. Bisa gitu loh konsepnya. Bisa gitu Tritunggal Universalis itu konsepnya. Dan ini, kalau hamba prediksi, Tritunggal Universalis ini akan makin membesar dan cepat. Karena sangat-sangat apa ya, kesannya ini sangat friendly, tapi racunnya kuat banget gitu, terutama untuk agama-agama yang tata cara ibadahnya sangat kuat gitu. Contoh ya Islam, Katolik dan Yahudi. Iya, sangat santuy dan friendly gitu loh. Dan semua sama lingkungan lagi. Gimana? Itu sangat santuy, lalu semuanya selamat, lalu kemudian tidak ada kewajiban macam-macam, ya humanis saja sepanjang kasih humanis ya. Nah kalau ini Bang, lanjut bang. Ini ada komen dari teman kita, katanya kalau Pak Ibnu Kalem itu bukan sinkretisme, bukan Krislam, tapi uang nitaris, gimana tuh Bang? Uang nitaris. Iya, uang nitaris ini kita bisa lihat ketika dia sudah di mana ya waktu itu ya, kalau nggak salah di Manukbulu ya, ketika dia sudah memberikan kesaksian dan dia sudah mendedikasikan dalam 5 tahun ke belakang untuk memanjangkan jenggotnya supaya terlihat seperti seorang alim kan. Tapi ternyata semua kontribusi dan dedikasinya dalam menjadi bunglon di Islam itu sendiri, ternyata setelah beres kesaksian, ekspektasi dari donasi yang diharapkan tidak tercapai. Maka bisa dibilang dia ini uang nitaris karena setelah kesaksian besoknya komplain di channel Muslim gitu. Ini emang lucu ini. Fans yang Yesus ini emang lucu-lucu gitu.